Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tapi hormat. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari insan statistik dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam kondisi sehat walafiat dan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terkhusus saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami turut mendoakan agar kondisi ini dapat segera tertangani dan masyarakat terdampak bencana dapat kembali melaksanakan aktivitas dengan lancar. Di awal bulan Desember 2005 kita jumpa lagi, di mana BPS secara rutin setiap bulannya merilis indikator-indikator strategis. Hari ini, Senin 1 Desember 2025, BPS Kota Tual kembali hadir secara online untuk merilis 3 indikator strategis, yaitu yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan November 2025. Yang kedua, perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan Oktober 2025. Dan yang ketiga, perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Oktober 2025. Kita mulai untuk indikator yang pertama. Perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan November 2025. Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Tual, tingkat inflasi month-to-month Kota Tual bulan November 2025 sebesar 0,16%. Tingkat inflasi bulanan November 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tingkat inflasi year on year Kota Tual bulan November 2025 sebesar 3,53%. Dan tingkat inflasi year to date Kota Tual bulan November 2025 sebesar 3,41%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil inflasi bulanan tertinggi terdapat pada kelompok transportasi, yaitu sebesar 0,10%. Selanjutnya, tingkat inflasi tahunan November 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terlihat dalam grafik, inflasi year on year bulan November 2025 sebesar 3,53%, lebih tinggi dibandingkan inflasi year on year bulan Oktober 2025 yaitu sebesar 1,26%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil inflasi tahunan tertinggi terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 1,73%. Selanjutnya untuk inflasi antar kota bulan November 2025, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Tual, yaitu sebesar 3,53%, dan terendah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,24%. Sehingga secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa pada bulan November 2025 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,16%, inflasi year on year sebesar 3,53%, dan inflasi year to date sebesar 3,41%. Di mana penyumbang utama inflasi bulan November 2025 secara month-to-month adalah pada kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,10%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain angkutan udara, ikan tongkol, sigaret kretek mesin, penyedap masakan atau vetsin, cabai rawit, bayam, kangkung, ikan kembung, jeruk nipis, emas perhiasan, ikan lolosi, dan sawi hijau. Sedangkan komoditas penyumbang utama deflasi antara lain ikan baronang, ikan teri, beras, biskuit, bawang merah, ikan layam, ikan sikuda, bawang putih, dan pepaya muda.
Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan November 2025 secara year on year adalah yang pertama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,73%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ikan tongkol, cabai rawit, beras, minyak goreng, ikan cipuda, sigaret kretek mesin, pepaya, kangkung, bayam, semangka, bawang merah, telur ayam ras, tepung bumbu, sigaret putih mesin, jeruk nipis, ikan layang, wortel, bunga pepaya, pepaya muda, dan penyedap masakan. Yang kedua, pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,88%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif air minum PAM, sewa rumah, kontrak rumah, dan tukang bukan mandor. Dan yang ketiga pada kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,23%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah akademi atau perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Selanjutnya kita pindah ke indikator kedua, perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan Oktober 2025. Berdasarkan penghitungan malam kamar terjual hotel di Kota Tual, tingkat penghunian kamar bulan Oktober 2025 mencapai 11,86%. Nilai tersebut turun sebesar 2,24 poin jika dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di Kota Tual bulan September 2025. Perkembangan jumlah tamu asing dan tamu domestik pada hotel non-bintang di Kota Tual selama bulan Oktober 2025, untuk jumlah tamu asing tidak mengalami perubahan karena tidak ada tamu asing yang menginap pada hotel non-bintang di Kota Tual. Jumlah tamu domestik yang menginap di hotel non-bintang pada bulan Oktober 2025 sebanyak 456 orang. Jika dibandingkan dengan September 2025, jumlah tamu domestik turun sebesar 15,24%. Rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non-bintang di Kota Tual pada Oktober 2025 mencapai 1,55 hari. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu domestik naik sebesar 0,04 poin. Selanjutnya merupakan indikator yang ketiga, yaitu perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Oktober 2025. Jumlah kunjungan kapal melalui Pelabuhan Tual bulan Oktober 2025 sebanyak 118 unit atau naik 6,31% dibanding bulan sebelumnya. Selanjutnya, jumlah kunjungan kapal pada dua pelabuhan pengumpan bulan Oktober 2025 sebanyak 20 unit atau naik sebesar 11,11% dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, secara year on year, jumlah kunjungan kapal bulan Oktober 2025 pada pelabuhan pengumpul atau pelabuhan Tual turun sebesar 15,71%. Jumlah penumpang angkutan laut bulan Oktober 2025 melalui Pelabuhan Tual sebanyak 6.667 orang atau turun sebesar 4,58% dibanding bulan sebelumnya. Selanjutnya, jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan sebanyak 174 orang. Jumlah ini naik sebesar 357,89% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, secara year on year, jumlah penumpang pada pelabuhan pengumpul atau Pelabuhan Tual turun sebesar 18,04%. Sedangkan jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan mengalami kenaikan sebesar 194,92% dibandingkan bulan Oktober 2024. Sementara itu, jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan pengumpul pada Oktober 2025 mencapai
51.332 ton atau naik sebesar 9,03% dibanding bulan sebelumnya. Kondisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2024 yang berjumlah 50.175 ton pada Pelabuhan Tual, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah barang yang dibongkar sebesar 2,31%. Selanjutnya, jumlah barang yang dimuat melalui Pelabuhan Pemungkul pada Oktober 2025 mencapai 44.055 ton atau naik sebesar 49,57% dibanding bulan sebelumnya. Secara year on year terjadi kenaikan jumlah barang yang dimuat pada Pelabuhan Tual yaitu sebesar 2,51%. Sekian dan terima kasih. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik ini dapat diunduh melalui tautan walkota.bps.go.id. Demikian rilis berita resmi statistik BPS Kota Tual di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tapi hormat.